Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد إخواني الأعزاء jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri yang mudah-mudahan senantiasa berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya dan kenikmatannya kepada kita semua hingga malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala mencatat setiap langkah kita sebagai penggugur dari dosa kita dan pengangkat derajat kita. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, di antara kewajiban seorang hamba adalah selalu bersyukur. Mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Karena tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan kecuali semua datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka nikmat apa saja yang kalian rasakan itu dari Allah. Nikmat kita bisa beribadah. Nikmat diberikan keamanan oleh Allah, diberikan kesehatan. Ini semua dari Allah yang patut untuk kita syukuri. Terkadang kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan terkadang seorang hamba lupa cara mensyukurinya. Bagaimana mensyukuri nikmat tersebut? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang cara mensyukuri nikmat. Kata Imam Ibnu Qayyim, cara mensyukuri nikmat adalah zuhuru athari ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an 'alaih. Cara pertama bersyukur adalah dengan menampakkan kenikmatan tersebut pada lisan kita. Yakni kita gunakan lisan kita untuk selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur kita. Alhamdulillah, Allah berikan kenikmatan kepada kita. Wa'tirafan, dan penuh pengakuan bahwasannya nikmat tersebut dari Allah. Wa 'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan. Dan dia mensyukuri nikmat Allah tersebut pada hatinya. Dia mengakui bahwa nikmat-nikmat yang dirasakan adalah dari Allah. Datangnya dari Allah. Demikian pula wa 'ala jawarihihi inqiyadan wa ta'atan lil mun'im. Mensyukuri nikmat tersebut dengan anggota badan kita. Bagaimana caranya? Inqiyadan wa ta'atan lil mun'im, dengan cara mentaati perintah sang pemberi nikmat. Siapa pemberi nikmat? Allah. Mentaati perintah Allah, kita jalankan perintah Allah, salat berjamaah 5 waktu di masjid, ini adalah bentuk syukur kita. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dan di negeri kita yang selalu seharusnya kita syukuri adalah nikmat aman.
Allah jadikan negeri kita negeri yang aman. Kalau kita lihat di negeri yang lain seperti di Palestina, di Libya, di Aljazair, dan di belahan bumi yang lain, mereka hidup penuh dengan kecekaman. Mereka diliputi dengan rasa takut, khawatir, kelaparan. Salat berjamaah pun tidak nyaman. Allah berikan kepada kita negeri yang aman. Ini selalu kita syukuri. Ya, walaupun terjadi beberapa hal di negeri kita yang kita sesali, ya, namun kewajiban kita di zaman fitnah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kewajiban kita ketika terjadi fitnah, terjadi perpecahan, terjadi huru-hara, kata ulama adalah talzam dinak, pegang teguh agama, belajar ilmu agama, banyak hadir di majelis ilmu, dan juga menahan lisan kita untuk berkomentar yang kita bukan ahli di bidangnya. Ini cara kita selamat dari fitnah di akhir zaman. Tatkala terjadinya huru-hara, tatkala terjadinya kerusuhan, kalau kita bukan ahlinya, diam. Karena diam kita lebih selamat dibandingkan kita harus berkomentar, yang mana komentar tersebut akan berakibat terjadinya fitnah yang lebih besar. Cuma dimuliakan Allah, maka nikmat ini selalu kita syukuri. Dan kita selalu meminta kepada Allah, agar Allah jadikan negeri kita negeri yang aman, damai, makmur, sentosa. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa apa? Rabbi ja'al hadha baladan amin, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim adalah aman. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini, maksudnya adalah negeri Mekah, adalah negeri yang aman. Ya, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki kepada penduduknya. Di sini Nabi Ibrahim meminta aman dulu, baru meminta rizki. Kenapa? Apa artinya rizki yang banyak? Apa artinya kekayaan, harta yang berlimpah, kalau negerinya nggak aman? Dia nggak bisa merasakan kenikmatan. Maka minta keamanan sebelum kita meminta rizki kepada Allah. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada penduduknya dari berupa buah-buahan, makanan-makanan, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Gimana diberikan Allah? Oleh karenanya nikmat ini patut kita selalu mensyukurinya. Jangan sampai nikmat aman ini hilang dari negeri kita, sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya beribadah, kita nggak lagi merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid. Karena kalau kondisi sudah tidak aman, maka terjadi berbagai macam ya huru-hara. Ya. Dan ini kita tidak inginkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan apa? Muraqabatullah. Ya. Muraqabatullah. Apa arti muraqabah? Hah? Muraqabah apa? Merasa diawasi. Diawasi sama siapa? Sama Allah. Muraqabatullah artinya adalah perasaan diawasi oleh Allah. Kata ulama, al-muraqabah hiya dawamu ilmil abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala. Muraqabah adalah di mana seorang hamba selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah Ta'ala, zahirahu wa batinahu, baik yang secara nampak maupun secara tersembunyi.
Allah melihat segala perbuatan kita. Allah melihat segala gerak-gerik kita. Ini namanya muraqabah. Kalau seorang hamba sudah punya perasaan ini, maka dia sudah mencapai derajat ma'rifatullah. Ini disebut dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia telah sampai pada derajat tingkatan Islam yang tertinggi, yaitu derajat ihsan. Karena Islam itu kan punya apa? 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Kemudian tingkatan yang kedua iman. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Apa arti ihsan? Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan yang dimaksud adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kita beribadah, kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi kalau hamba punya perasaan ihsan ini, dia akan berusaha khusyuk sholatnya, Pak. Ini dimaksud dengan khusyuk. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya, ketika mentafsirkan firman Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ya, kata beliau, al-khusyuk adalah hudurul qalbi annahu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan khusyuk adalah menghadirkan hati bahwa dia sedang menghadap kepada Allah. Kita sholat, hakikat daripada sholat kita sedang menghadap kepada Allah. Ya, makanya semua bacaan sholat itu isinya zikir, isinya doa, permohonan kita kepada Allah. Ya, semua isi sholat. Dan seorang yang sholatnya khusyuk adalah dia memahami bahwasannya dia sedang di hadapan Allah. Sehingga kalau seorang hamba sudah merasa dia berhadapan dengan Allah, dia akan berusaha khusyuk dalam sholat. Ya, dan khusyuk ini nggak gampang. Khusyuk ini sulit. Khusyuk sulit, Pak. Ya, apa buktinya bahwa khusyuk ini sulit? Ya, kita sholat masih pikiran macam-macam. Ya, ada sholat pikirannya ke rumah. Ada orang sholat pikirannya di pasar. Ada orang sholat pikirannya di luar rumahnya. Ya, jasadnya di masjid, tapi hatinya ya melayang kemana-mana. Ini enggak khusyuk. Ya, ini tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati. Makanya di antara hal yang bisa membuat sholat kita khusyuk adalah kita paham, Mbak. Kita paham apa yang kita baca dalam sholat kita. Karena dengan memahami apa yang kita baca dalam sholat, ya, akan membuat kita itu merasa apa? Dekat dengan Allah. Contohnya, ketika kita mulai sholat, apa yang kita baca? Takbir. Allahu Akbar. Kalau kita paham daripada arti takbir itu sendiri, kita akan khusyuk sholat. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu terjemahannya. Tapi ya, makna yang tersirat dari kalimat takbir itu apa? Dalam sekali. Kalau seorang hamba dia sudah mengucapkan Allahu Akbar dalam sholatnya, maka tidak ada yang besar di hadapan dia kecuali Allah. Sehingga hal-hal duniawi dia tinggalin ketika dalam sholat. Kenapa? Karena tidak ada yang besar kecuali Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya. Maka ini baru takbir aja subhanallah, ini sudah diresapi. Kemudian dia baca lagi doa iftitah. Di antara doa iftitah apa bacanya? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya.
kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhilah aku antara aku dan dosa, sebagaimana Engkau telah menjauhi antara timur dan barat. Ya, Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqal thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah aku sebagaimana Engkau membersihkan pakaian yang putih, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari noda. Kita kalau pakai baju putih, kemudian ada coretan pulpen atau ada bercak, kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa? Karena kontras. Karena kontras. Begitu juga dengan hati yang bersih, ketika terdapat satu dosa, maka hati itu akan kontras. Terlihat berbeda dengan pemilik hati yang hitam. Orang kalau sudah hitam hatinya, sebanyak apapun maksiat dosa yang dia lakukan nggak pengaruh, karena sudah hitam, hatinya sudah hitam. Ya, Nabi mengatakan apa? Innal abda idza aznaba dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka akan ditetapkan satu titik hitam dalam hati. Wa in taba minha nuzi'. Kalau dia tobat darinya, maka akan terhapus titik hitam itu. Tapi kalau dia terus bertambah lagi dosanya, enggak tobat, terus ditambahin lagi sampai hatinya dipenuhi dengan titik-titik hitam, jadi hatinya berwarna hitam gelap. Justru kalau warnanya hitam, ada satu yang putih, satu titik putih, itu yang kontras. Ya. Nah, orangnya kalau sudah hatinya sudah hitam, susah. Ya. Karena hatinya sudah hitam. Maka kita minta kepada Allah dalam sholat kita untuk dibersihkan. Dibersihkan diri kita, jiwa kita, hati kita dari segala noda-nodanya. Apa noda-nodanya? Apa kotoran-kotoran hati, kotoran jiwa? Banyak. Kotoran hati yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang sangat besar yang menyebabkan ya hati tersebut hitam. Kemudian dosa-dosa yang lain, maksiat. Ya, maksiat ini juga merupakan sebab hati seorang menjadi hitam, jadi kotor. Maka kita minta ya untuk dibersihkan. Ya. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Ya Allah, aku minta, ya Allah, kita minta kepada Allah untuk disucikan, dicuci, dibersihkan ya diri kita dengan air, salju dan es. Yang maksudnya kita minta kepada Allah untuk dibersihkan jiwa kita. Ya, ini kalau kita meresapi, subhanallah. Dan kita nggak paham, nggak bakal bisa khusyuk kalau kita nggak paham apa yang kita baca. Ada orang baca koran, ya, tapi bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Kira-kira dia paham apa enggak? Nggak paham. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Lagunya sok tahu, sok keren. Dia karena bel koran pakai bahasa Inggris. Padahal dia nggak paham. Gimana dia mau tahu inti daripada berita yang ada di dalam koran tersebut kalau dia nggak paham bahasanya? Demikian juga dengan ibadah kita. Bagaimana kita bisa khusyuk sementara kita nggak paham apa yang kita baca dalam sholat? Ya, belum lagi surah Al-Fatihah, luar biasa. Ya, surah Al-Fatihah itu kalau kita renungin, subhanallah. Kalau kita renungin, artinya, maknanya, kandungannya, ini akan membuat kita khusyuk beribadah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang bisa menyebabkan kita khusyuk. Ya. Yaitu menghadirkan hati.
hati saat kita beribadah kepada Allah. Ya. Nah, muraqabah ya atau ihsan adalah perasaan kita diawasi oleh Allah. Merasa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muraqabah. Ini tingkatan Islam yang tertinggi. Kalau sekarang kita lebih takut sama muraqabah CCTV daripada sama muraqabah Allah. Ya, di kantor kalau sudah pasang CCTV, udah aman. Karyawan nggak ada yang berani main-main. Ya. Di pos RW kalau sudah pasang CCTV, udah aman katanya. Ya. Jangan dulu. Kenapa? Itulah kita. Terkadang kita lebih tidak suka dilihat oleh orang. Ketika kita berbuat dosa, ketimbang kita dilihat oleh Allah. Padahal Allah mengetahui, Maha melihat apa yang kita perbuat. Ya, apa yang kita perbuat. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman, "Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah, dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit, Allah semua tahu. Tidak ada satu pun di dunia ini yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu pun di dunia ini yang tidak terlihat oleh Allah. Allah tahu semuanya. Karena Allah punya sifat apa? Basar. Dan di antara nama Allah Al-Basir, yang maha melihat. Ya. Dan penglihatan Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Penglihatan Allah sempurna. Allah melihat segala apapun. Ya. Hatta semut hitam kecil yang berada di dalam lubangnya pun Allah tahu. Allah melihat. Berbeda dengan penglihatan kita. Kalau penglihatan kita terbatas, kita nggak bisa melihat apa yang ada di belakang kita. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Adapun penglihatan Allah sempurna. Allah melihat segalanya. Ya, wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah melihat segalanya. Dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya, Allah tahu. Tidak ada satupun yang terliput dari ilmu Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Yang dimaksud Allah bersama kalian adalah ilmu Allah. Ilmu Allah bersama kita. Ya, artinya apa? Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, walaupun zat Allah tidak bersama kita. Ya, nggak boleh seorang mukmin meyakini Allah ada dalam hati kita. Nah, berarti namanya ittihad ini. Ya, wihdatul wujud. Yaitu meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluk. Yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ilmuhu. Adalah ilmunya. Pengetahuan Allah. Artinya Allah tahu segala apa yang terjadi di langit dan di bumi. Ya, Allah Maha tahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah melihat kita. Jangankan sesuatu yang kita lakukan, Pak. Yang
baru pengen kita lakukan Allah udah tahu. Ya, bahkan mata-mata yang khianat pun Allah tahu. Ya, kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Ya, kalau ada orang matanya khianat, nah, lirik-liriknya Allah tahu itu. Dengan mata, karena seorang itu dengan matanya, ya, kemudian yang melihat sesuatu timbul keinginan untuk melakukan sesuatu. Allah tahu. Dan Allah juga tahu wa ma tukhfis sudur. Apa yang disembunyikan dalam hati. Ya, apa yang disembunyikan yang terdapat dalam hati kita Allah tahu. Dan orang lain nggak tahu, Allah tahu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya perasaan ini jemaah, subhanallah. Kita merasa diawasi oleh Allah. Ya, kita merasa dilihat oleh Allah. Tentu membuat kita tidak berani berbuat dosa. Ya. Tidak berani berbuat dosa. Karena Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, inilah derajat ihsan. Dan ini dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah dengar kisahnya? Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, istrinya Al-Aziz. Siapa Al-Aziz ini? Al-Aziz ini punya jabatan dia. Dia termasuk menteri. Ya, tinggalnya di rumah yang besar, banyak ajudannya. Dia punya istri, istrinya cantik, Pak. Luar biasa. Zulaikha. Ya. Satu ketika Zulaikha tertarik dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini seorang laki-laki yang tampan. Ya, ketampanannya itu setengah dari keindahan dunia. Saking tampannya Nabi Yusuf. Saking tampannya, ibu-ibu ngiris apel sampai keiris aja tangannya nggak berasa. Jadi bius itu. Kegantengan Nabi Yusuf jadi bius alami. Bius alami. Bayangin ibu-ibu dikasih apel, bukan ngiris apel malah ngiris tangan, itu nggak berasa. Mereka bilang apa? Qulna hasya lillah. Ya, kata mereka apa namanya? Aduhai, alangkah indahnya. Ini bukan manusia nih. Ya, ini bukan manusia kata mereka. Ini malaikat. Saking tampannya, Pak. Luar biasa. Dan istri Al-Aziz pun tertarik dengan Nabi Yusuf. Apa yang dilakukan? Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala. Dikunci semua pintu-pintu ruangannya, dikunci. Bayangin, gak ada orang di dalam kecuali berdua doang. Nabi Yusuf sama Zulaikha. Ya, kata Zulaikha, mau kemana kau? Mau kemana? Semua dikunci udah. Qalat haytala. Apa jawab Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. Nabi Yusuf bilang, aku berlindung kepada Allah. Bayangin, Pak. Kalau kita di situ, wallahu a'lam bishawab. Udah berantakan udah. Ya. Ini muraqabatullah. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, di dalam kamar Zulaikha itu ada patung-patung. Berhala-berhala yang diagungkan. Ya, sebelum ngunci pintu, Zulaikha nutupin mukanya patung-patung itu. Tutupin, malu takut dilihat sama patung-patung katanya. Tadi kunci kata Zulaikha, wa qalat haytala, kayu mau kemana kau? Gak bisa kabur loh. Kuncinya gue pegang ini. Ya, gak bisa kabur. Akhirnya apa? Nabi Yusuf berlindung kepada Allah. Apa kata Nabi Yusuf? Atastahina min nazaril jamadat wala tastahina min nazari malikil jabbar. Kata Nabi Yusuf, kau malu dilihat sama patung-patung benda-benda mati ini.
sementara engkau nggak malu dengan penglihatan Allah Al-Malikul Jabbar. Subhanallah. Nabi Yusuf akhirnya apa? Kabur, berusaha kabur, buka pintu, kabur. Buka pintu, ditarik belakangnya, sobek. Bajunya sobek. Nah, ini jadi apa? Indikasi bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah. Subhanallah, ini Nabi Yusuf ada di tingkatan muraqabatullah, derajat ihsan yang tertinggi. Ini berat, Pak. Ya, berat. Digodain perempuan cantik, kaya raya, ya, dia suka sama kita lagi. Ini berat sekali. Ya, hanya orang-orang yang Allah berikan rahmat. Ini derajat ihsan namanya. Kalau itu terjadi sama kita, wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena ini fitnah. Fitnah yang membinasakan. Ya, karena kalau sudah terjadi, namanya apa? Zina. Kalau sudah berzina, hukumnya apa? Dosa besar. Apalagi udah pernah menikah, hukum hadnya diapain? Direjam. Direjam. Kalau belum menikah, dicambuk sampai 100 kali, kemudian diasingkan. Karena dosa besar. Bukan main-main zina ini. Auzubillah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, kalau zina sama riba sudah merebak di satu negeri, hati-hati. Zina dan riba sudah merebak di satu negeri, hati-hati. Kenapa? Allah akan turunkan azabnya. Dua dosa ini. Subhanallah. Zina sekarang dianggap hal yang biasa. Dulu di zaman saya kecil lah ya, tahun 90-an, itu orang hamil di luar nikah, aib. Mak bapaknya malu. Mau taruh di mana ini muka mak bapak katanya. Malu, Pak. Tapi sekarang seolah-olah menjadi hal yang biasa. Ya, mereka pakai dalil, Maryam aja hamil nggak punya suami. Gitu. Nabi Isa lahir nggak punya bapak katanya. Ini juga anak sama kata dia. Pakai dalil lagi. Nauzubillah min dzalik. Seolah-olah ini menjadi hal yang lumrah. Bahkan menjadi hal yang biasa. Bahkan saya pernah baca di satu survei, di satu situs survei, ternyata anak-anak remaja kita hari ini ya 98% sudah pernah kebobolan. Auzubillah min. Makanya kalau ada keluarga kita punya anak perempuan, punya cucu perempuan, jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jangan sampai Jangan sampai kenal pergaulan bebas. Ngeri sekali. Ya, ngeri. Ini tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Ya. Zaman dulu malu banget itu. Kalau anggota keluarga ya udah hamil duluan, luar biasa malu. Ya. Belum lama saya punya tetangga saya. Ya. Baru 2 minggu nikah udah lahiran. Baru 2 minggu nikah udah lahiran. Berarti ya apa itu? Zina. Udah dicobain berarti. Auzubillah. Ini dosa besar. Belum lagi ribanya. Ribanya di kita luar biasa. Ya, banyaknya lembaga-lembaga riba. Ya, bank-bank riba. Ya, pinjol, ini riba. Tahu pinjol? Pinjol. Pinjol buat judol. Habis judol, 2 rumah. Ya. Pinjol ini luar biasa maraknya Pak sekarang. Bahkan sekarang itu pinjol tuh gampang banget. Ya kan? Gampang di-approve.
Tinggal kirim KTP, betul Pak Karim? Kirim foto KTP, kirim ya apa namanya foto pribadi, sudah bisa cair dana. Terkadang kita nggak paham bahwa itu adalah riba yang membinasakan. Riba yang membinasakan. Ya, makanya dalam riwayat tersebut dikatakan, hati-hati kalau sudah dua dosa ini berada di satu negeri, Allah akan turunkan azab. Dan azab Allah itu macam-macam. Azab yang akan Allah berikan itu berbentuknya macam-macam. Ada musibah, gempa bumi, banjir, tsunami, ataupun yang lain. Atau kata ulama, bahkan diberikan pemimpin yang zalim, itu azab. Buat saya, buat kita. Diberikan pemimpin yang enggak adil. Ini adalah sebagai teguran Allah buat kita. Ya. Maka kita berusaha, minimal kita mulai dari rumah kita dulu. Kita jaga. Ya, jangan sampai ada anggota keluarga kita terjerumus ke dalam dosa tersebut. Ya. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muraqabatullah. Kalau seorang hamba sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan memperbaiki. Dia tidak berkata, berucap kecuali kebaikan. Dia tidak bersikap kecuali kebaikan. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali kebaikan. Kenapa? Karena seluruh perkataannya, seluruh perbuatannya tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya. Tidaklah ada terucap satu lafaz pun. Ya, satu lafaz saja, satu kalimat saja dia ucap, melainkan tercatat oleh raqib dan atid. Tercatat semua. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Jangan dibilang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, seorang yang sudah mencapai derajat muraqabatullah, ya, sudah merasa diawasi oleh Allah, maka dia telah mencapai derajat tingkatan Islam yang tertinggi, yaitu ihsan, karena dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengenal Allah. Ya, sudah sampai derajat makrifah, ya. Kalau sudah sampai derajat makrifah, ya berarti dia sudah dekat dengan Allah. Dia sangat kenal dengan Allah. Ya, enggak seperti sebagian orang, ya, sebagian kelompok meyakini kalau sudah derajat makrifah udah enggak lagi sholat, sudah enggak lagi wajib menjalankan syariat. Nah, ini menyesatkan. Kenapa? Karena tidak ada orang, tidak ada manusia yang paling kenal dengan Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ibadah Nabi bagaimana luar biasanya. Ya, bahkan seorang sahabat ditanya bagaimana salat Nabi, kata mereka, jangan kau tanya panjangnya salat Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lail hatta tatafattar qadamahu lituli qiyamihi. Jangan tanya panjangnya salat Nabi. Nabi kalau salat malam panjang sampai kakinya pecah-pecah. Dalam riwayat yang lain dikatakan sampai kakinya bengkak-bengkak karena panjang berdirinya. Saking panjangnya, pernah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas ingin salat malam bersama Nabi. Ya. Ibnu Mas'ud salat bersama Nabi. Ya, akhirnya beliau ikut. Nabi salat malam, dia ikut salat di sampingnya. Ya, setelah baca Al-Fatihah di rakaat pertama, Nabi membuka dengan surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Mas'ud, paling 100 ayat selesai. Paling 100 ayat selesai. Setelah 100 ayat dibaca oleh Nabi, Nabi lanjut. Ya, kata Ibnu Mas'ud, paling habis Baqarah selesai nih, rukuk nih gitu. Ternyata habis selesai Al-Baqarah, lanjut lagi surat An-Nisa. Dalam riwayat ini disebutkan surat An-Nisa. Ya, kata Ibnu Mas'ud, habis An-Nisa selesai kali ini rukuk nih. Ternyata disambung lagi surat Ali Imran, itu satu rakaat. Bayangin,
Kalau kita sholat enaknya baca kul-kul gitu. Apalagi kalau sholat malam, sholat sunnah ada baca kul-kul selesai. Itu kita. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa panjang sholat. Ya, padahal beliau udah dijamin masuk surga. Sampai-sampai istri beliau merasa kesian dengan beliau. Ya, Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni. Baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sudah diampuni. Sudah dapat jaminan. Kenapa kau lakukan ini semua sampai kakimu bengkak-bengkak? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya, berarti ibadah kita itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi saja yang dosanya sudah diampuni, didapat jaminan oleh Allah, maksum beliau, terjaga. Sudah mendapatkan jaminan sorga tertinggi dari Allah. Masih sholat seperti itu. Apalagi kita. Kita siapa? Belum dapat jaminan apa-apa. Ya, dosa kita pun belum dapat jaminan diampuni. Ya, walaupun kita selalu meminta, berharap kepada Allah agar Allah ampunin dosa kita, tapi belum ada jaminan cuma. Belum ada jaminan. Pun kita belum ada jaminan masuk surga. Tapi kita udah pede duluan. Pasti gua masuk surga, pasti. Pede loh. Pede. Terlalu pede gitu. Para sahabat aja pada ditegur oleh Allah. Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Para sahabat Nabi, kata Allah Ta'ala, ya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatkumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Sudah masuk? Azan dulu. Itu gimana? Azan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Kalian di sini siapa maksudnya, Pak? Para sahabat. Sahabat aja digituin sama Allah. Padahal sahabat ini luar biasa. Ibadahnya, pembelaannya kepada Nabi. Mereka telah berjuang untuk menegakkan kalimat Allah dengan jiwa dan harta. Masih Allah tegur. Am hasibtum, apakah kalian ngira kalian akan masuk surga? Ini sahabat digituin sama Allah. Apalagi kita. Yang pengorbanan kita untuk agama gak ada nilainya dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat. Artinya kata ulama, jangan pede. Jangan dulu pede. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang sebelum kalian. Ujian orang-orang dulu luar biasa. Ujiannya luar biasa. Ada yang dibunuh, ada yang digergaji. Ya, luar biasa ujian. Dan padahal ujian yang luar biasa ini pun terjadi kepada para sahabat. Lihat keluarga Yasir. Keluarga Yasir dibunuh, dibantai habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga Nabi mengatakan, "Sabran ya ahlal Yasir, fa inna maw'idakumul jannah." Sabar wahai keluarga Yasir, karena Allah janjikan untukmu surga. Sabar. Luar biasa, Pak.
Kemudian Khabbab bin Al-Arat, demi mempertahankan keimanannya, dia rela disiksa, digulung pakai tikar, kemudian diungkep, dipanasin, Pak. Di masa awal-awal keislaman. Bilal bin Rabah, luar biasa ujian mereka. Segitupun Allah bilang, jangan dulu pede. Apalagi kita, ini kata ulama, ini ayat sindiran buat kita. Buat kita yang belum ada pengorbanan apa-apa nih buat agama kita. Kadang maaf, kita untuk sholat berjamaah aja masih berat. Udah gitu pede mau masuk. Ya walaupun kita memang harus optimis. Tapi keoptimisan kita harus diiringi dengan amal. Jangan cuma berharap, optimis, bisa masuk surga, tapi nggak mau beramal. Apa manfaat? Ya, harus beramal. Sholat berjamaahnya bagi laki-laki dijaga di masjid. Sholat 5 waktu. Ya, kemudian berusaha mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ini intinya untuk bisa masuk surga. Gimana dibilang Allah Subhanahu wa taala ini? Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk menjaga setiap anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menggunakan apa yang Allah berikan ini ya untuk ketaatan kepada Allah. Kita gunakan lisan kita untuk berbicara yang baik. Ya, kita gunakan hati kita untuk yang baik. Kita gunakan anggota tubuh kita untuk kebaikan. Kaki kita gunakan untuk kebaikan. Untuk kita langkahkan ke masjid, ke majelis ilmu. Tangan kita gunakan untuk menolong orang. Berinfak, bersedekah, membantu, dan seterusnya. Ya, ini buah daripada apa? Muraqabatullah. Semoga Allah Ta'ala memberikan ya muraqabah kepada kita semua, dan Allah berikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk bisa selalu mentaati perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Gimana cara sholat? Ada yang sholat tahu jika diterima sama Allah. Bagaimana cara sholat? Jadi kayak ketinggalan berarti. Oh di luar. Dengar ini. Baik. Ya, Nabi SAW kabarkan ada orang 60 tahun sholatnya nggak ada satupun yang diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Hilang dari dia rukun sholat. Apa rukun sholat? Di antaranya adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang dalam sholat. Tidak terburu-buru, ya, tidak banyak bergerak. Itu tumakninah namanya. Ada orang sholat kayak ayam matok jagung. Wow, cepet. Ini contoh orang yang tidak tumakninah dalam sholatnya. Sehingga apa? Ya, sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah karena hilang rukunnya. Dan sholatnya tidak sah. Karena rukun sholatnya hilang. Atau ada faktor yang lain. Mungkin dia sholatnya ya, niatnya nggak benar. Ya, mungkin sebab-sebab lain sehingga sholatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sholat khusyuk itu bukan berarti hati kita hilang dari dunia, bukan. Ya. Jadi makna khusyuk itu bukan berarti hati kita hilang dari dunia. Ada orang memahami makna khusyuk itu apa? Kalau orang sudah sampai ruhnya keluar dari dunia, ini sudah khusyuk namanya. Ini enggak benar. Yang dimaksud dengan khusyuk apa? Perasaan menghadirkan hati bahwa dia sedang menghadap kepada Allah.
dan dia memahami apa yang dia baca. Ini khusyuk namanya. Karena Nabi SAW pernah sholat, kita sepakat Nabi itu adalah orang yang paling khusyuk sholatnya. Kita sepakat. Nabi SAW pernah sholat asar, habis sholat, beliau jadi imam, habis sholat, beliau langsung pulang ke rumahnya. Biasanya beliau duduk dulu, zikir. Tapi kali itu beliau langsung pulang ke rumahnya. Habis pulang ke rumahnya, beliau balik lagi ke tempat sholat. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Apa kata Nabi? Aku ingat di dalam sholatku bahwa di rumahku masih ada beberapa dinar yang belum aku sedekahkan. Berarti Nabi sholat kepikiran apa? Dinar yang belum disedekahi. Itu Nabi. Ya, Nabi SAW. Maka kalau kita sholat tiba-tiba kepikiran, oh kunci motor gue di mana? Pak gue naruhnya. Gitu. Itu wajar Pak. Wajar. Itu manusiawi. Bagaimana cara kita melawan itu? Cara lawan bagaimana? Itu bisikan syaitan. Ada orang sholat ragu, tadi udah batal apa belum? Lupa nih gue nih. Itu bisikan syaitan. Dilawan. Dilawan. Begitu. Ya, jadi khusyuk itu maknanya bukan berarti rohnya hilang dari dunia. Dia paham apa yang dia baca. Itu khusyuk. Dan merasa hatinya itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna khusyuk dalam salat. Bagaimana dijelasin oleh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya. Ya, dalam tafsirnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Ada komat belakang. Dari yang aman. Karena kalau di Palestina mungkin di keluarganya merasa aman. Keluarga mungkin kita aman. Keluarga kita apakah Gak paham saya. Dibandingin Palestina banyak kezaliman, kehancuran. Tapi orang berpositif, berpikir positif, keluarganya apa atau iman lah. Tapi kalau kita aman, keluarga kita sendiri nggak aman, masih ada yang maksiat. Itu bagaimana amannya? Ya. Aman di sini adalah aman yang bersifat umum. Aman bersifat umum berarti negaranya itu aman, tidak ada peperangan, stabil. Itu aman yang dimaksud. Ya. Adapun masalah keluarga, ya itu berarti ya tidak aman dalam keluarganya dia. Hanya dinisbatkan pada keluarganya. Kalau dia di keluarganya berarti masih nggak aman. Kenapa? Karena ada dosa, maksiat yang dilakukan, ada anggota keluarganya yang nggak sholat. Tapi kalau kita berbicara secara umum, dari yakni sisi negara aman, kita dalam kondisi aman. Dibandingkan ya saudara-saudara kita di Palestina, mereka nggak aman. Secara umum di dalam negaranya. Kalau kita masih kategori aman, walaupun kita dapati ya di dalam anggota keluarga kita mungkin bisa jadi ada yang bertengkar ya, atau ada yang berseteru sehingga tidak aman di keluarga. Tapi secara umum aman. Ya, secara umum aman. Makanya Nabi Ibrahim mintanya apa? Jadikan negeri ini negeri yang aman. Jadi bukan rumahnya. Nabi Ibrahim nggak bilang, ya Allah jadikan rumahku ini rumah yang aman. Tapi bilang apa? Negeri ini negeri yang aman. Jadi negeri. Kita bicara masalah yang sah. Cukup ya? Ya, semoga